Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Agnes Silalahi dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Malam semester 5, NPM 1811-1001-3408-068. Di sini saya akan membahas tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam yaitu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari 4 pengetahuan, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ekonomi Islam sendiri bertujuan agar dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang, melainkan semua umat manusia di muka bumi ini agar dapat mencapai kesejahteraan sosial. Dalam sistem ekonomi Islam mengatur berbagai kegiatan perekonomian seperti jual beli, simpan pinjam, investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Pada pelaksanaannya, kegiatan ekonomi Islam harus sesuai dengan syariat Islam dengan menghindari semuanya yang sifatnya masyir, gharar, haram, zalim, ihtikar, dan riba. Di dalam ekonomi Islam ada 3 aspek dasarnya. Yang pertama ada aspek akidah, meliputi ekonomi Islam bersifat ekonomi ilahiyah, yang artinya seseorang haruslah selalu teringat bahwa segala yang dilakukannya adalah ibadahnya kepada Sang Pencipta. Yang kedua ada ekonomi Islam bersifat rabbaniyah, mengesahkan Allah melalui segala hal yang telah diciptakannya dengan selalu meyakini bahwa Allah adalah pemberi rezeki dan pemilik semesta alam. Asma, seorang yang diberi amanah oleh Allah untuk dapat mengelola alam semesta ini agar bisa mensejahterakan kehidupan mereka. Yang kedua ada aspek syariah, yaitu ketika menjalankan ekonomi Islam yang bersifat uluhiyah dan rabbaniyah, seseorang haruslah berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh syar'i atau Allah melalui syariatnya. Yang ketiga ada aspek akhlak, yaitu menegakkan norma dan etika yang merupakan ruh ekonomi Islam itu sendiri. Prinsip ekonomi Islam mencegah kesenjangan sosial. Dalam ekonomi Islam diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, meskipun tetap memperbolehkan kompetisi. Hal ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan. Yang kedua, tidak bergantung kepada nasib atau keberuntungan. Segala yang berhubungan dengan perjudian dan mengandalkan keberuntungan adalah sesuatu yang dilarang dalam ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam mengacu pada kejelasan transaksi dan tidak bergantung kepada keberuntungan yang tidak jelas, apalagi sampai melalaikan kerja keras dan ikhtiar. Yang ketiga, mencari dan mengelola kekayaan alam. Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap manusia diharuskan mencari dan mengelola sumber daya alam sebaik-baiknya. Hal ini termasuk dalam memaksimalkan hasil bumi, hubungan kerjasama dengan orang lain, dan lain-lain. Yang keempat, melarang praktik riba. Sistem ekonomi Islam melarang praktik riba dalam setiap kegiatan ekonomi karena dianggap dapat menyengsarakan peminjam dana, khususnya mereka yang kurang mampu. Yang kelima, mencatat transaksi dengan jelas. Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau masalah di masa depan karena adanya potensi kelalaian atau lupa. Yang keenam, mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan niaga berjalan secara adil dan seimbang. Artinya, setiap melakukan transaksi, maka pembeli maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain, misalnya menipu atau membohongi. Beberapa contoh institusi ekonomi Islam. Yang pertama ada bank syariah. Sistem bank syariah sering pula diterjemahkan menjadi Islamic banking. Kita tidak bisa menyatakan bahwa semua bank syariah pasti menerapkan prinsip ekonomi Islam.
Namun, eksistensi bank syariah pasti dipengaruhi oleh adanya prinsip ekonomi Islam. Yang kedua, ada Baitul Mal. Baitul Mal pada awalnya adalah rumah untuk menempatkan harta rampasan perang pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa kekhalifahan, Baitul Mal berfungsi mirip Departemen Keuangan, di mana memiliki tugas mengelola keuangan umat. Beberapa contoh transaksi ekonomi Islam. Yang pertama ada syirkah. Syirkah bisa diartikan sebagai kerjasama, kongsi, atau bersyarikat. Praktek syirkah ditujukan untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki perorangan atau kelompok demi mencapai tujuan bersama. Yang kedua, ada mudharobah. Mudharobah dapat diartikan sebagai bagi hasil antara dua pihak, yaitu pemilik modal dan pelaksana. Bagi hasil dilakukan dengan cara menentukan persentase keuangan yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Yang ketiga ada bai al-mudharobah. Bisa diartikan sebagai akad yang berlaku untuk mengikat penjual dan pembeli. Dengan adanya penyerahan kepemilikan antara penjual dan pembeli. Istilah lain dari bai al-mudharobah adalah jual beli. Sekian penyampaian materi rangkuman ekonomi Islam dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.